Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 akan membahas tentang pengambilan keputusan di sekolah. Dengan saya sendiri, Tiara dengan NPM 42, dan teman saya Diki Wahyudi dengan NPM 43. Pengambilan keputusan ialah proses memilih suatu alternatif cara bertindak dengan metode yang efisien sesuai dengan situasi. Salusus 1996. Proses ini menemukan dan menyelesaikan masalah organisasi. Pernyataan ini menegaskan bahwa mengambil keputusan memerlukan satu seri tindakan, memerlukan beberapa langkah. Dapat saja langkah-langkah tersebut terdapat dalam pikiran seseorang yang sekaligus mengajaknya berpikir sistematis. Dalam dunia manajemen, proses atau seri tindakan itu lebih banyak tampak dalam kegiatan diskusi. A. Model klasik mengoptimalkan strategi. Teori keputusan klasik berasumsi bahwa keputusan harus benar-benar rasional, menggunakan strategi optimalisasi dengan mencari alternatif terbaik untuk memaksimalkan pencapaian tujuan dan sasaran. Proses pengambilan keputusan adalah serangkaian langkah berurutan: 1. Identifikasi masalah, 2. Menetapkan tujuan dan sasaran, 3. Menetapkan berbagai alternatif, 4. Mempertimbangkan konsekuensi dari berbagai alternatif, 5. Menilai semua alternatif berdasarkan tujuan dan sasaran, 6. Memilih alternatif terbaik, 7. Akhirnya, keputusan diimplementasikan dan dievaluasi. B. Model administrasi, strategi yang memuaskan. Sebelum menganalisis strategi satisfying secara detail, kita kaji lebih dahulu asumsi dasar atas model-model yang digunakan. Beberapa asumsi dasar tersebut adalah: 1. Asumsi 1. Pengambilan keputusan administratif merupakan proses dinamis yang memecahkan beberapa masalah organisasi dan menciptakan orang lain. 2. Asumsi 2. Rasionalitas lengkap dalam pengambilan keputusan tidak mungkin. Karena itu, para administrator berupaya memuaskan karena mereka tidak dapat memiliki kemampuan atau kapasitas kognitif untuk memaksimalkan proses pengambilan keputusan. 3. Asumsi 3. Pengambilan keputusan adalah pola tindakan umum. Ditemukan dalam administrasi rasional, semua tugas utama dan bidang fungsional dalam organisasi. 4. Asumsi 4. Nilai adalah bagian integral dari pengambilan keputusan. C. Proses pengambilan keputusan, sebuah siklus action. Proses pembuatan keputusan, langkah aksi. 1. Langkah 1. Mengenal dan mendefinisikan masalah. 2 panduan untuk mendefinisikan masalah adalah: pertama, mendefinisikan masalah mendesak, kemudian mendefinisikan masalah jangka panjang. 2. Langkah 2. Menganalisis kesulitan dalam situasi yang ada. 3. Langkah 3. Menetapkan kriteria untuk solusi yang memuaskan. 4. Langkah 4. Mengembangkan rencana aksi strategi atau proses ini melibatkan setidaknya langkah-langkah berikut: tentukan alternatif, memprediksi konsekuensi dari setiap alternatif, disengaja, pilih rencana aksi, dan kelima, langkah 5, membuat rencana aksi. D. Model tambahan, strategi perbandingan terbatas dan berturut-turut. Meskipun strategi satisfying yang telah kami jelaskan secara rinci cocok untuk berurusan dengan banyak masalah dalam administrasi pendidikan, kadang-kadang beberapa situasi memerlukan strategi tambahan. Ketika alternatif yang relevan sulit untuk membedakan atau konsekuensi dari setiap alternatif yang begitu rumit untuk menghindari prediksi, bahkan satisfying tidak bekerja dengan baik. Grandori 1984. Misalnya, untuk kegiatan apa baru harus administrator sekolah yang mengalokasikan lebih banyak sumber dana? Jawaban atas pertanyaan ini mungkin lebih memadai ditangani dengan mempertimbangkan satunya alternatif yang berbeda dengan sedikit dari kondisi yang ada. Asumsi yang mendasari strategi ini adalah bahwa perubahan incremental kecil tidak akan menghasilkan konsekuensi negatif yang tak terduga besar bagi organisasi. Pendekatan bertahap memiliki sejumlah fitur penting. Pertama, penetapan tujuan dan generasi alternatif bukan kegiatan terpisah. Tujuan dan sasaran yang tidak ditetapkan sebelum analisis keputusan. Sebaliknya, kursus layak tindakan muncul sebagai alternatif
dan konsekuensi dari tindakan dieksplorasi. Semakin kompleks masalah, tujuan lebih mungkin akan berubah karena keputusan berkembang. Dengan demikian, perbedaan marginal nilai antara program alternatif tindakan daripada setiap tujuan sebelum dijadikan sebagai dasar untuk memutuskan. Pendekatan bertahap memiliki sejumlah fitur penting. Pertama, penetapan tujuan dan generasi alternatif bukan kegiatan terpisah. Tujuan dan sasaran yang tidak ditetapkan sebelum analisis keputusan. Sebaliknya, kursus layak tindakan muncul sebagai alternatif dan konsekuensi dari tindakan dieksplorasi. Semakin kompleks masalah, tujuan lebih mungkin akan berubah karena keputusan berkembang. Dengan demikian, perbedaan marginal nilai antara program alternatif tindakan daripada setiap tujuan berfungsi sebagai dasar untuk menentukan. Model campuran, model pemindaian sebuah strategi adaptif. Model campuran berarti berusaha mencari, mengumpulkan, memproses, menilai, dan menimbang-nimbang informasi dalam kaitannya dengan menjatuhkan pilihan tertentu. Model ini berarti bahwa setiap kali seorang pengambil keputusan menghadapi dilema dalam memilih suatu langkah, satu pendahuluan harus dibuat tentang sampai sejauh mana berbagai sarana dan prasarana akan digunakan untuk mencari dan menilai berbagai fungsi dan kegiatan yang akan dilaksanakan. Campuran scanning melibatkan dua pertanyaan. 1. Apa misi dan kebijakan organisasi? 2. Keputusan apakah akan memindahkan organisasi terhadap misi dan kebijakan. Model tong sampah, pengambilan keputusan non-rasional. Fitur dasar model tong sampah adalah proses pengambilan keputusan tidak dimulai dengan masalah dan diakhiri dengan solusi, melainkan keputusan adalah produk dari aliran peristiwa independen dalam organisasi. Berikut ini 4 aliran yang sangat relevan untuk pengambilan keputusan dalam kisru terorganisir. 1. Masalah adalah titik ketidakpuasan yang perlu diperhatikan. Namun, masalah berbeda dari solusi yang ada di pilihan. Suatu masalah mungkin atau tidak mungkin memimpin dengan solusi, dan masalah mungkin atau tidak mungkin bisa diselesaikan saat solusi diadopsi. 2. Solusi ide yang diusulkan untuk diadopsi, tetapi mereka dapat eksis secara independen dari masalah. Bahkan daya tarik ide dapat menghasilkan mencari masalah untuk membenarkan ide. Cohen dan rekan 1972 menyatakan, meskipun keputusan Anda tidak dapat menemukan jawabannya sampai Anda telah merumuskan pertanyaan yang dengan baik, Anda sering tidak tahu apa pertanyaannya dalam memecahkan masalah sampai Anda tahu jawabannya masalah organisasi. 3. Peran serta anggota organisasi yang datang dan pergi. Karena personil silih berganti, masalah dan solusi dapat berubah dengan cepat. 4. Pilihan kesempatan adalah sebuah peluang ketika organisasi dihadapkan untuk membuat keputusan. Misalnya, kontrak harus ditandatangani, orang dipekerjakan, uang dihabiskan, dan sumber daya yang dialokasikan. Teori konflik Janisman, stres dan irasionalitas dalam pengambilan keputusan. Terlepas dari strategi pengambilan keputusan digunakan, tekanan situasi dan proses pengambilan keputusan itu sendiri sering menghasilkan stres. Irving Janis dan Leon Mann telah mengembangkan model mendalam tentang konflik yang menjawab dua pertanyaan berikut. Dalam kondisi apa stres memiliki efek yang kurang baik pada kualitas pengambilan keputusan? Dalam kondisi apa individu menggunakan prosedur pengambilan keputusan suara untuk menghindari pilihan yang akan membuat mereka menyesal? Orang menangani stres psikologis dengan cara yang berbeda karena mereka membuat keputusan penting. Sumber utama stres tersebut adalah takut menderita kerugian. Diketahui bahwa akan terjadi sekali dalam alternatif yang dipilih. Khawatir tentang konsekuensi yang tidak diketahui ketika sebuah keputusan penting dipertaruhkan, kekhawatiran tentang mempermalukan publik dari diri sendiri, dan kehilangan harga diri jika keputusan adalah bencana.
Keputusan penting biasanya melibatkan nilai yang bertentangan, sehingga pengambilan keputusan menghadapi dilema menunggu bahwa setiap pilihan yang mereka buat akan memerlukan mengorbankan atau tujuan lainnya yang dihargai. Dengan demikian, kecemasan para pengambil keputusan, malu, rasa bersalah dapat meningkatkan stres. Janis 1985. Tidak ada pertanyaan bahwa kesalahan dalam pengambilan keputusan adalah hasil dari banyak penyebab, termasuk miskin analisis, kebodohan, bias, impulsif, kendala waktu, dan kebijakan organisasi. Tapi alasan utama bagi banyak keputusan buruk dipahami dan dilaksanakan berkaitan dengan konsekuensi motivasi konflik, khususnya upaya untuk mengatasi stres yang dihasilkan oleh pilihan yang sangat sulit dari keputusan penting. Akibatnya, orang menggunakan berbagai mekanisme pertahanan ketika mereka mencoba dan mengatasi stres dari situasi pengambilan keputusan yang sebagian besar menghambat efisiensi proses. H. Partisipasi dalam pengambilan keputusan. Pada tahun 1984, Lester Koch dan John R.P. Francis melakukan studi klasik tentang efek partisipasi dalam pengambilan keputusan. Menggunakan serangkaian percobaan lapangan di Harvard Manufacturing Corporation, hasilnya jelas dan konklusif. Partisipasi karyawan dalam pengambilan keputusan, peningkatan produktivitas. Penelitian lain juga telah mendukung keinginan dan pengaruh partisipasi dalam pengambilan keputusan, baik dalam bisnis dan organisasi pendidikan. Generalisasi berikut ini merangkum banyak penelitian dan literatur teoritis tentang partisipasi guru dalam pengambilan keputusan. 1. Kesempatan untuk berbagi dalam merumuskan kebijakan merupakan faktor penting dalam moral guru dan antusiasme mereka untuk sekolah. 2. Partisipasi dalam pengambilan keputusan secara positif berhubungan dengan kepuasan masing-masing guru dengan profesi mengajar. 3. Guru memilih kepala sekolah yang melibatkan mereka dalam pengambilan keputusan. 4. Keputusan gagal karena kualitas yang buruk atau karena mereka tidak diterima oleh bawahan. 5. Guru tidak mengharapkan atau ingin terlibat dalam setiap keputusan. Bahkan terlalu banyak keterlibatan dapat sangat berbahaya karena terlalu sedikit. Peran dan fungsi dari kedua guru dan administrator dalam pengambilan keputusan perlu bervariasi sesuai dengan sifat dari masalah. Struktur pengambilan keputusan. Setelah administrator menentukan bahwa bawahan harus terlibat dalam pengambilan keputusan, pertanyaan berikutnya bagaimana proses tersebut harus dilanjutkan. Hoy dan Tartar 1995 menyarankan 5 struktur pengambilan keputusan. 1. Kelompok konsensus. Administrator melibatkan peserta dalam pengambilan keputusan, maka kelompok memutuskan. Semua anggota kelompok berbagi sama karena mereka menghasilkan dan mengevaluasi keputusan. Tetapi konsensus total diperlukan sebelum keputusan dapat dibuat. 2. Kelompok mayoritas. Administrator melibatkan peserta dalam pengambilan keputusan, maka kelompok memutuskan berdasarkan suatu mayoritas. 3. Kelompok penasihat. Administrator meminta pendapat dari seluruh kelompok, membahas implikasi dari saran kelompok, membuat keputusan yang mungkin atau tidak mungkin mencerminkan keinginan bawahan. 4. Penasihat individu. Administrator berkonsultasi dengan bawahan secara individual yang memiliki keahlian untuk menginformasikan keputusan. Kemudian mereka membuat keputusan yang mungkin atau tidak mungkin mencerminkan pendapat mereka. 5. Keputusan sepihak. Administrator membuat keputusan tanpa berkonsultasi atau melibatkan bawahan dalam pengambilan keputusan. Baiklah, sekian dari kelompok kami. Kami harap video presentasi kami dapat berguna bagi teman-teman yang menonton. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.